Suara Hati, renungan hari ini, Senin, 21 April 2025. Topik, Damai Sejahtera bagi kamu. Jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan hari ini, Yohanes 20 ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemarin kita telah mengingat kembali peristiwa terbesar dalam dunia ini, yaitu peristiwa 2000 tahun yang lalu, Tuhan kita Yesus Kristus telah menyatakan kebenaran firman-Nya, bahwa Ia akan bangkit setelah kematian dari hukuman pemerintahan Pilatus pada saat itu. Peristiwa ini adalah peristiwa terbesar di dunia ini dan dunia telah menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus di pagi hari, pada hari ketiga setelah kematiannya. Peristiwa itu dicatat dalam Injil Yohanes dan tidak ada tercatat dalam buku manapun selain dalam catatan Injil Yohanes. Ketika Yesus Kristus wafat di Bukit Golgota, semua murid Tuhan ambil jalan masing-masing, termasuk sahabat dekat Yesus, yaitu Maria dan Marta. Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, para murid dan sahabat dekat Tuhan tidak mengingat sama sekali kalau Yesus Kristus akan bangkit di hari ketiga, ayat 9. Seperti perkataan Maria kepada malaikat, saat itu sedang menangis karena tidak melihat jasad Yesus dalam kubur. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ayat 13. Ketika Maria sedang bingung, maka berkatalah Yesus kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ayat 15. Lalu Tuhan Yesus menyapa Maria. Barulah Maria sadar. Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Maria." Maka Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Ayat 16. Saking terharunya Maria melihat Yesus Tuhannya sudah bangkit, Maria hendak memeluknya. Tetapi, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ayat 17. Melihat peristiwa akbar tersebut, kemudian Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ayat 18. Setelah mendengar berita kebangkitan Tuhan Yesus, maka tersiarlah sesuai nubuat dalam perjanjian lama. Ada beberapa nubuatan yang dianggap terkait dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Salah satunya adalah Mazmur 16 ayat 10, yang menyatakan, "Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan." Nubuatan ini, menurut interpretasi Perjanjian Baru, menunjuk pada kebangkitan Kristus dari kematian. Kabar kebangkitan Tuhan Yesus, tidak semua murid Tuhan tidak percaya. Di antaranya adalah Thomas. Ketika Thomas dan murid lainnya sedang berkumpul dalam satu rumah yang terkunci raat, dan mungkin sedang berdiskusi akan kebenaran kebangkitan guru mereka, maka tiba-tiba Yesus Kristus menampakkan diri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 26. Lalu terjadilah dialog dan Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku.
ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 27. Melihat kebenaran itu, akhirnya Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ayat 28. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ayat 29. Saudaraku, perkataan Tuhan Yesus kepada semua murid dan kepada sahabat Tuhan Yesus yang berkata, "Damai sejahtera bagi kamu," ungkapan yang menyatakan agar kita hidup dalam sukacita dan penuh berkat. 2000 tahun yang lalu, perkataan itu disampaikan langsung oleh Tuhan, dan dunia mengetahui ucapan itu. Hari ini ucapan Tuhan itu tidak hanya ditujukan kepada kita pribadi, tetapi kepada semua manusia di dunia ini. Kebangkitan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, bukanlah peristiwa isapan jempol, melainkan peristiwa nyata. Ketika kepala pasukan saat Tuhan Yesus disalib, kepala pasukan itu sadar kalau Tuhan Yesus yang mereka salib itu adalah orang yang tidak berdosa. Saudaraku, ketika kita mendengar perkataan, "Damai sejahtera bagi kamu," ingatlah, kalau perkataan itu adalah milik Tuhan yang memberkati kita. Sekarang, kita mendengar perkataan itu, lalu apakah reaksi yang dapat kita katakan dalam diri kita? Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada orang-orang yang membakar gereja, agar Tuhan melawati mereka dan bertobat untuk menjadi pengikut Tuhan. Salam Paskah saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.
tenang